Netanyahu wants the war to continue. We must stop that. I repeat, we must stop that. Ibu, terima kasih waktunya untuk Antara. Sama-sama. Sepanjang 10 tahun Ibu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, yang ingin saya tanyakan adalah sebetulnya apa yang istimewa dari identitas sebagai seorang perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia? Saya selama 10 tahun. Jadi pertama tentunya saya merasa sangat terhormat diberikan kepercayaan untuk menjadi Kapten Diplomasi Indonesia selama 10 tahun. Ini hanya merupakan sebuah testimoni bahwa perempuan itu bisa. Perempuan dapat berkontribusi untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia. Dan kalau kita lihat di dalam dunia diplomasi, dulu waktu saya masuk ke Kementerian Luar Negeri masih syarat dengan sebuah anggapan bahwa diplomasi ini adalah dunia laki-laki. Kalau kita perempuan masuk, pasti kita akan tertinggal. Dan ini juga sekali lagi merupakan sebuah bukti bahwa anggapan tersebut tidak benar. Dan dari waktu ke waktu saya melihat semakin banyak diplomat perempuan, dan banyak sekali diplomat terutama yang junior-junior, banyak sekali untuk Kemlu sendiri diplomat komposisi diplomat perempuan kita sudah jauh lebih banyak, dan setiap kali ada rekrutmen jumlahnya itu sudah hampir 50-50. Dan para menteri luar negeri perempuan jumlahnya juga dari waktu ke waktu bertambah. Kita terakhir ketemu di Toronto para menteri luar negeri perempuan, dan kita cek berapa jumlah kita. Jumlah kita ada sekitar 35. Jadi sekali lagi, perempuan apabila diberikan akses yang sama, ditreat sama, maka dia akan dapat menjadi bagian dari solusi dan dia dapat berkontribusi. Dan sekali lagi, kalau perempuan diberikan akses, maka situasi dunia bisa lebih baik. Karena saya tadi sampaikan di pidato saya bahwa investing in women is investing in peace. Kalau kita menginvest di perempuan, kita menginvest di perdamaian. Kalau kita mengempower perempuan, kita adalah mengempower prosperity yang tidak hanya untuk 1-2 kelompok, tapi prosperity for all. Bicara perempuan bisa menjadi solusi dan juga memberikan kontribusi. Sepanjang 10 tahun Ibu menjabat, apa sebetulnya target atau cita-cita dan harapan Ibu ketika awal dilantik 2014 lalu yang kemudian sudah terrealisasi? Oke. Jadi pada saat kita berangkat 2014, kita menerapkan prioritas, dan kita sering sebut prioritas 4+1. 4+1 itu kita kemudian teruskan, lanjutkan karena ada periode kedua, jadi prioritasnya tetap sama, cuman diakselerasi. Nah, pertama di diplomasi ekonomi. Angka perdagangan Indonesia dengan dunia mengalami peningkatan hampir 24%. Kemudian realisasi investasi naik lebih dari 30%. Kemudian kita juga lihat 27 perjanjian perdagangan dan ekonomi kita bisa selesaikan. Negosiasi bukan hal yang mudah, tetapi dalam 10 tahun ini kita bisa menyelesaikan 27 perjanjian yang terkait dengan perdagangan dan ekonomi. Dan diplomasi Indonesia juga telah menghasilkan investasi proyek strategis untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Itu diplomasi ekonomi. Untuk diplomasi perlindungan, kita lihat indeks pelayanan dan perlindungan WNI meningkat dari 88,30% pada 2020 menjadi 95,33% pada 2023. Dan selama 10 tahun, hampir 10 tahun ini, lebih dari 250.000 kasus WNI. 250.000 kasus WNI termasuk kasus khusus sudah ditangani. Dan berbagai inovasi juga kita jalankan untuk penguatan diplomasi perlindungan melalui teknologi digital dan juga penguatan infrastruktur. Sementara untuk yang ketiga, diplomasi kedaulatan, kita melindungi keutuhan NKRI di forum-forum internasional. Kita juga menyelesaikan batas negara melalui negosiasi termasuk perjanjian delimitasi batas ZEE dengan
Vietnam, salah satu contohnya, yang selesai setelah dirundingkan 12 tahun. Kemudian kontribusi Indonesia atau diplomasi Indonesia untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan juga sangat mengemuka, terutama pada saat kita memegang presidensi G20 di 2022, presidensi ASEAN 2023, dan juga kita menjadi anggota Dewan Keamanan PBB 2019-2020. Jadi banyak sekali yang telah dilakukan. Ibu sebagai Menteri Luar Negeri Perempuan, saya yakin punya cara-cara unik tersendiri dalam menjalankan diplomasi. Bagi Ibu sendiri, hal apa yang paling menyentuh secara personal ketika menjalankan tugas sebagai Kapten Diplomasi? Banyak sekali masalah kemanusiaan yang harus kita tangani ya, dan itu sering yang menyentuh hati saya. Misalnya pada saat saya berkunjung ke kamp pengungsi di Cox's Bazar di Bangladesh, bertemu dengan para pengungsi Rohingya. Saya melihat kondisi mereka, saya melihat kondisi anak-anak mereka. Saya bertemu dengan para pengungsi Palestina. Dan saya banyak sekali bertemu dengan orang-orang yang terdampak dari sebuah perang dan konflik. Jadi sebagai seorang perempuan, pasti kita tersentuh. Sebagai manusia, jangankan perempuan, laki-laki pun pasti akan tersentuh. Karena imbas atau impak dari konflik itu akan sangat terasa, terutama untuk perempuan dan anak-anaknya. Dan disitulah setiap kali melihat mereka, saya berjanji bahwa saya harus melakukan hal yang baik, do the right thing, untuk membantu manusia. Karena sekali lagi, semua atau isu mengenai bagaimana kita memperlakukan manusia, itu saya kira merupakan isu sentral dari semua pekerjaan kita, termasuk pekerjaan kita sebagai diplomat. Kalau bagian tersulit yang Ibu alami ketika menyelesaikan jabatan ini dalam jangka waktu yang juga tidak sebentar ini, sebetulnya apa, Bu? Tersulit, jadi saya sudah bergelut dengan dunia diplomasi ini hampir 40 tahun, 10 tahun diantaranya menjadi Menteri Luar Negeri, dan berarti saya baru terasa di tahun ini masuk ke hall Majelis Umum, GA Hall, dan saya melihat sekitar saya. Pada saat saya melihat GA Hall, hampir semua yang ada di GA Hall tersebut, terutama ketua-ketua delegasinya, saya kenal semua. Yang berarti sudah lama. Dan buat saya pertemanan itu bukan hanya urusan pekerjaan, tapi melebihi dari itu. Makanya pada saat kita harus meninggalkan dunia itu, pasti ada rasa, gimana ya? Tapi itu lumrah, itu sangat manusiawi, dan kita sudah berjanji bahwa oke, kita secara pekerjaan mungkin kita tidak langsung terhubung, tetapi persahabatan itu akan berlanjut. Dan kebetulan karena saya kemudian mendapatkan pekerjaan baru dari Sekjen PBB untuk menjadi utusan khusus yang pertama untuk urusan water, jadi mereka semua sudah mengatakan, Retno, kita kan nggak bisa, kita akan tetap berhubungan, dan posisinya aja yang berbeda. Kalau sebelumnya saya sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia mewakili Indonesia, ini kita tentunya saya tetap orang Indonesia, tapi pekerjaan yang saya lakukan adalah atas nama PBB. Ada pekerjaan lain lagi nanti yang menanti di PBB begitu, Bu. Tapi kemudian untuk posisi Menlu sendiri, apa yang akan Ibu sampaikan? Pesan apa bagi Menlu selanjutnya yang akan meneruskan perjuangan Ibu? Selama 10 tahun ini, yang saya rasakan adalah dengan apa yang kita lakukan, dunia memberikan trust kepada Indonesia. Dan trust itu harganya mahal sekali. Dan trust itu tidak dapat kita ciptakan dalam satu malam. Trust itu tidak jatuh dari langit. Kita berinvestasi dari waktu ke waktu sehingga trust besar tersebut kita peroleh. Dan trust itu betul-betul kita rasakan di titik di mana situasi sangat tidak baik. Misalnya pada saat kita menjadi presiden dari G20. Perang terjadi.
Saya tidak bisa membayangkan, dan ini yang dikatakan oleh negara lain. Kita tidak bisa membayangkan, kata mereka, apa yang terjadi dengan G20 seandainya presidennya bukan Indonesia. Dan kita dapat menjembatani semuanya karena ada trust. Mereka mengatakan pada saat Indonesia bicara, pasti tidak akan hurt siapapun, tidak akan melukai siapapun. Jadi 10 tahun ini satu trust, dan yang kedua, kita selalu dipercaya untuk terus menjalankan sebagai jembatan. Karena dari waktu ke waktu kita lihat perbedaan bukannya semakin sedikit, rivalitas bukan semakin tidak menajam. Semakin menajam, semakin lebar, semakin dalam. Dan disitulah dunia memerlukan banyak jembatan. Salah satu jembatan yang kokoh yang ditawarkan adalah dari Indonesia. Jadi sekali lagi ke depan saya berharap tentunya jagalah trust itu, dan saya yakin pemerintah ke depan akan dapat menjaga trust dan akan terus menjadi jembatan dari semua perbedaan yang terjadi di dunia.